Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vito Aditya dengan NIM 434241284 dari kelas TIP 8. Pada video responsi kali ini, pada mata kuliah Workshop Framework pada modul 10 yaitu SSE untuk sistem antrian secara real time pada proyek yang sebelumnya. Nah, di modul ini itu saya buat sistem antrian. Case-nya beda, seperti yang dengan contoh kemarin ya, rumah sakit. Nah, di sini tuh saya membuat sistem antrian itu, sistem antrian pengambilan buku, pesanan buku, karena, pada proyek-proyek sebelumnya, yang mencakup tentang buku gitu. Jadi, di sini saya, membuat sistem antrian tentang pengambilan, pesanan buku. Nah, di sini, ada 3 halaman utama yang saya buat, yaitu halaman gua sini untuk, mengambil nomor antrian, lalu, ini ada halaman admin untuk, mengelola, eee masukan, pesanan, panggilan gitu. Terus yang berikutnya yang terakhir ada papan antrian untuk display publik-publik ya, seperti di rumah sakit pada umumnya gitu. Oke, sebelum saya jelasin lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan secara langsung dari pekerjaan yang sudah saya kerjakan ini. Ya, yaitu yang pertama ini terdapat halaman GUES atau ambil nomor antrian. Dengan di sini itu pengguna itu yang mendaftar antrian sesuai dengan case contoh yang kemarin. Di sini hanya memasukkan nama saja gitu. Misal masukkan nama terus kita memilih vendor dari toko buku yang kita beli gitu. Misal kita beli buku di vendor toko tadi dia, nah kita melakukan pengambilan buku di vendor tersebut. Nah, setelah kita mengisi nama dan vendor, kita langsung ambil nomor antrian. Nah, setelah muncul nomor antrian di sini, terdapat waktu daftar sama tanggal, terus informasi nama. Yang paling penting adalah nomor antrian kita. Terus di sini kita bisa cetak, daftar lagi, dan kita juga bisa lihat papan antrian. Misal di sini adanya nomor ini, Nomor antrian isi nomor 014. Ihiyambo, gitu. silakan. Nah, nah setelah mendaftar ini di dashboard admin itu langsung muncul nama yang baru saja kita daftar tadi, nama gue yang baru saja kita daftarkan tadi gitu. Nah, misal saya akan ini kan gitu. Nanti otomatis bakal muncul gitu nama yang kita daftarkan atau kita ambil nomor antrian gitu. Misal ini. Nah, otomatis ini bakal refresh dan nama yang baru saja kita daftar antriannya itu bakal muncul di admin gitu. Oh iya, dan di sini kita juga bisa cetak gitu. Cetak untuk nomor antrian yang kita sudah daftarkan tadi seperti ini. Oke, lalu pada halaman admin ini, nah setelah si Gues tadi melakukan pendaftaran antrian untuk mendapatkan nomor, di admin ini kan sudah tertera nih Gues-Gues yang mendaftarkan nomor gitu. Nah, di admin ini terdapat ada bisa panggil nomor berikutnya ini sesuai yang dijelasin contoh kemarin gitu. Di sini juga si admin itu bisa reset antrian, lalu juga bisa buka papan klip. Di sini juga ada uh, apa ya, statistik real time gitu secara yang sudah disesuaikan gitu. Misal ini ada 4 menunggu, di sini ya masih menunggu 4 juga sama. Di sini ada yang masih dipanggil satu, ini 5 yang terlambat, lalu di sini 7 yang sudah selesai untuk hari ini. Lalu di sini yang sedang dipanggil itu ada di sini sempat nah kita bisa langsung melakukan action memecat terlambat ini di sini, dan kita juga bisa langsung selesaikan langsung di sini. Lalu di sini juga ada tabel-tabel yang seperti contoh kemarin. Di sini ada nomor, nama pembeli yang akun gue tadi, terus di sini nama vendor yang gue pilih untuk pemanggilan pengambilan buku, terus ini jam daftarnya. Lalu di sini terdapat status yaitu selesai, terlambat, dipanggil, sama nunggu 4 ya. Lalu di sini juga terdapat aksi. Nah, di sini jika si gue sudah melakukan pengambilan, di sini aksi-aksinya itu mati. Nah, jika si gue dipanggil namun terlambat, di sini juga kita bisa memanggil lagi, bisa panggil ulang, dan kita juga bisa misal si gue itu ya sudah pulang gitu terlambat, dan kita bisa langsung selesaikan. Nah, misal ini kita yang John Deere terlambat, nah sini kita juga langsung bisa selesaikan. Nah, selesai 8. Nah, di sini kan
misal tim kerja ini kan terlambat, nah kita bisa lakukan pemanggilan ulang yang langsung di papan antrian. Nah, di sini kita coba melakukan pemanggilan ulang untuk si Gues yang terlambat. Oke, di sini kita coba panggil coba melakukan pemanggilan. Nah, di sini kan sedang dipanggil itu nomor 017. Nah, yang pastinya jika kita melakukan pemanggilan nomor berikutnya, yang nomor yang dipanggil itu yang 018. Kita coba panggil sekarang. Nomor antrian 018. Ihiyambo, silakan menuju kantin top up mobile. Nah, yang dilakukan pemanggilan sudah tertera di sini di papan iklan dan muncul nomor yang kita panggil, dan secara real time otomatis di sini otomatis refresh dan terdapat notifikasi masuk tadi dan voice sesuai dengan nomor yang kita panggil gitu. Oke, untuk langkah pengerjaan saya yang pertama, yang pasti di sini itu saya membuat database. Nah, di sini itu saya pakai migration. Nah, sini untuk migration ini itu saya buat yang pertama itu tabel antrian yang buat pastinya buat antrian tadi, buat si bus antrian tadi, yang di sini tuh terdapat ID di sini, nomor untuk menyimpan nomor antrian yang formatnya 3 digit tadi, terus ada nama untuk nama pesan, di sini juga ada vendor, ada status yang statusnya ya seperti di admin tadi, menunggu, dipanggil, terlambat, dan selesai. Lalu di sini juga ada dipanggil pada jam berapa gitu, terus terus keterlambatan itu pada jam berapa ya, sesuai timestamp. Nah, di sini juga saya menambahkan kolom is antrian to user pasti untuk label user. Nah, di sini tuh untuk menandai si user itu yang boleh login itu sebagai admin antrian gitu ya, yang tambahan gitu. Oke, ya, lalu yang selanjutnya yang saya buat di sini tuh yaitu yang model yang pastinya antrian gitu. Di sini saya buat beberapa scope untuk WR yang sering digunakan. Di sini itu ada hari ini, untuk filter yang antrian hari ini saja gitu. Lalu di sini ada menunggu, ada scope dipanggil, terlambat, selesai, terus ada nomor urut untuk sorting berdasarkan nomor tadi di admin gitu. Nah, lalu di sini juga ada relasi kepada vendor dan pemanggil ini untuk mengambil data vendor, dan admin itu yang memanggil, karena kan si Gues tadi itu menginputkan data vendor untuk melakukan pengambilan buku. Lalu yang berikutnya yang saya buat ini yaitu uh, saya buat yang fitur halaman pertama tadi ini. Nah, ini fitur yang Gues tadi, yang Gues mendaftarkan nomor antriannya. Di sini itu saya buat si halaman Gues terlebih dahulu nih, halaman antrian. Di sini itu ya seperti yang tadi, di sini si Gues atau si um, melakukan pengambilan nomor ini, di sini cukup isi nama lalu pilih vendor. Lalu yang selanjutnya itu di sini saya buat proses daftar antrian ya untuk gas tadi di antrian gas, oh ya, antrian gas ini. Nah, di sini tuh saya buat form di submit nomor antrian di generate secara otomatis ya, yang tadi di sini saya ambil nomor tadi ke database, misal tambahkan 1, lalu format itu jadi 3 digit gitu. Nah, tadi tidak 3 digit, misalnya 001, 002, dan seterusnya tadi. Terus yang berikutnya ini saya lanjut ke buat halaman suksesnya. Ini yang seperti ini, kayak ini tadi ya, yang tadi lah ya, yang sukses ketika si Duos itu berhasil melakukan antrian tadi yang akan memunculkan nomor itu. Dan di sini saya letakkan ya tadi ada 3 aksi atau 3 tombol, yaitu cetak PDF, daftar lagi, dan papan antrian. Nah, lalu di sini untuk view PDF-nya tadi untuk si halaman sukses. Nah, selanjutnya ini saya buat yang pastinya itu yang halaman 2 ini, yang admin ya. Sini saya buat admin. Nah, sebelum saya masuk ke admin itu, di sini tuh kalau nggak salah saya buat ya database middleware kalau nggak salah. Nah, di sini tuh saya buat middleware khusus untuk membatasi akses gitu. Jadi hanya user dengan role antrian admin saja gitu, yang sesuai dengan role antrian admin saja, dan is antrian admin tadi itu yang boleh masuk. Yang kalau tidak punya akses ya otomatis di redirect ke halaman utama gitu. Oke, yang selanjutnya yang pastinya di sini itu saya buat dashboard untuk uh, dashboard untuk admin. Nah, di sini ada beberapa SSH secara real time tadi, yang setelah si guys melakukan pendaftaran pengambilan nomor antrian. Nah, di sini di dashboard ini si admin itu otomatis refresh gitu. Terus di sini juga ada update data statistik ini tadi. Terus di sini juga ada update nomor yang sedang dipanggil gitu. Terus ada update tabel antrian yang secara real time terupdate saat
ada pemanggilan selanjutnya, terus di sini juga ada start error itu tunggu reconnect. Terus di sini ada function untuk tabel antrian gitu. Di sini ada batch yang sedang menunggu ini yang batch warning, terus di sini ada yang dipanggil batchnya seperti ini, ada yang terlambat, terus ada yang selesai. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu untuk dashboard yang admin ini. Lalu di sini saya buat yang pastinya untuk fitur papan antrian ya. Di sini dia sekiranya ya tapi ya seperti tadi ya, papan antrian tadi di sini juga ada dingdong audio dingdong yang saya letakkan di public. Pastinya di sini juga ada SSC secara real time. Nah, di sini mungkin saya jelasin untuk SSC secara real time ini tuh ada sebuah endpoint ya yang pastinya itu arti antrian SSC ini yang langsung saya taruh di luar session middleware, nah supaya tidak ada tulisan login gitu yang menghambat koneksi. Nah, di sini juga ada beberapa respon. Lalu sini juga seperti yang admin tadi kurang lebih. Di sini ada update nama selanjutnya, terus nah ini untuk audio web Switch API ini yang membaca yang tadi misal yang nomor antrian 005 Budi silakan menuju ya, ya. Sini saya buat web Switch API-nya ya kurang lebih seperti ini ya kurang lebih untuk itu tadi yang ya untuk halaman. Oke, jadi kendala yang saya alami gitu, yang kendala pertama itu saya jalankan dengan ini, yang project ini itu saya jalankan dengan PHP Artisan Server. Nah, tapi di sini koneksi SSE-nya itu nggak berfungsi itu. Dan saya lihat di DevTool Network, bagian DevTool Network ini, itu terlihat yang garis-garis ini tuh nyambung gitu, tanpa putus-putus putus seperti ini gitu. Nah, tidak seperti SSE yang seharusnya yang pastinya putus-putus seperti ini. Nah, halaman mengalami loading terus ya, ya. Halaman itu ini loh, di sini tuh loading terus-menerus gitu tanpa henti. Karena yang ini garis-garis itu masih nyambung nah. Karena terus nah, kenapa saya bisa seperti ini? Itu solusinya itu saya ganti itu gunain Laragon. Saya pindah ke Laragon ini sebagai web server. Nah, dengan Laragon ini itu bisa berjalan di apa aja gitu. Koneksi SSH-nya itu bisa putus-putus langsung seperti ini gitu tanpa dengan benar gitu, Bos. Terus browser yang event source tadi itu nah, browser yang event source ini itu otomatis reconnect dan update antrian itu bisa diterima secara real time gitu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu sih yang kendala yang saya hadapi itu. Yang jika saya pakai PHP Artisan Chef ini tidak bisa SSE-nya dan web yang diimplementasikan SSE-nya itu loading terus-menerus. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan implementasi dari saya pada modul 10 ini SSE yang buat sistem antrian secara real time. Ya, di sini saya juga baru tahu kalau modul SSE ini wajib gunain Laragon gitu, bukan PHP Artisan Server. Ya, mungkin itu karena masalah kompatibilitas SSE dengan PHP Built-in Server gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin terima kasih yang kurang mungkin itu saja penjelasan responsif kali ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.